Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Rahmadianti, NPM 2121011129. Di sini saya akan mengerjakan tugas video untuk memenuhi UAS Hukum Perdata Internasional. Materi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup HPI. Dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing dan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Sudargo Gautama memberi pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel dengan kaidah-kaidah hukum dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat pribadi dan soal-soal. Pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang sederajat kedudukannya. Akibat terjadinya interaksi transnasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum negara-negara yang berbeda. Dengan demikian, timbul persoalan-persoalan khas yang dapat dianggap sebagai masalah-masalah pokok HPI. Adapun ruang lingkup dari hukum perdata internasional ini terdiri dari yaitu tersempit, yang lebih luas lagi, yang terluas. Status personal dan kaitannya dengan kewarganegaraan dan domisilinya. Status personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status personal secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang agak sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Proses dalam menentukan status personal seseorang dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas atau kewarganegaraan dan menurut asas teritorial atau domisili. Salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan status personal sendiri adalah pembahasan tentang kewarganegaraan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maksud dari kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas dalam proses penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu asas tempat kelahiran dan asas keturunan. Yang dari kedua asas ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah bipatrid, apatrid, atau yang lain sebagainya. Konsep domisili yang jamak dikenal ialah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Sebab istilah hukum domisili ini pada awalnya didasarkan pada kediaman permanen yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hukum perdata internasional Inggris, domisili terbagi menjadi tiga, yaitu domisili of origin, domisili of choice, domisili by operation of the law, dan doctrine of revival. Selanjutnya tentang kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta dan peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi dua tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Sudargo Gautama mengenalkan tiga teori kualifikasi menurut Lekfori, di mana makna hukum dapat dalam asas HPI dikualifikasikan menurut makna hukum internal, hukum hakim itu sendiri, dengan pengecualian menurut Lekkaus, di mana kualifikasi dilakukan menurut sistem hukum dari mana definisi itu berasal, dan kualifikasi otonom, di mana kualifikasi dilakukan secara independen dari sistem hukum tertentu. Teori Lekfor
Yang paling umum memiliki kelemahan seperti terlalu menekankan aspek internal material dan mengabaikan sifat unik HPI yang bersifat internasional. Teori Lekhaus meskipun menganjurkan kualifikasi berdasarkan sistem hukum asing dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kualifikasi. Teori kualifikasi otonom meskipun independen mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Selanjutnya, penunjukan kembali. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah Renvoy atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah Renvoy karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI. Misalnya dalam hal menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah Renvoy. Contoh dari Renvoy sebagai berikut. Apabila seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Indonesia, di mana ia hendak menikah atau ia harus melakukan perbuatan hukum lain atau yang berkaitan dengan status personilnya, maka untuk menentukan apakah ia sudah dewasa atau belum menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB, yang harus dipakai adalah hukum Inggris, atau dengan kata lain kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hukum Inggris. Akan tetapi dalam hal ini hukum Inggris atau kaidah-kaidah HPI-nya yang mendasarkan pada segi teritorialitas akan menunjuk kembali kepada hukum Indonesia karena menurut HPI Inggris hukum yang harus dipakai untuk status personil adalah domisili dari seseorang. Sehingga untuk menetapkan persoalan sudah dewasa atau belum warga Inggris tersebut adalah hukum intern Indonesia, yaitu KUHP-DT. Jika penunjukan kaidah HPI Indonesia kepada hukum Inggris diartikan sebagai menunjuk pada hukum intern Inggris, berarti kita menolak Renvoy. Sebaliknya, jika kita mengartikan hukum Inggris itu juga mencakup kaidah HPI Inggris, maka kaidah HPI Inggris menunjuk kembali kepada hukum Indonesia, dan Indonesia harus melakukan hukum intern Indonesia. Dengan demikian, kita menerima Renvoy. Kasus posisi, dua orang warga Bolivia suami istri bernama Patino mengajukan permohonan cerai. 2. Pernikahan keduanya dilakukan di Spanyol. 3. Permohonan perceraian diajukan ke pengadilan Perancis. Permasalahannya, berdasarkan hukum negara manakah hakim pengadilan Perancis menolak atau menerima permohonan perceraian itu? Proses penyelesaian perkara. Dalam memeriksa perkara ini, pertama-tama hakim akan melihat HPI Prancis di mana perkara ini dikualifikasi sebagai persoalan yang menyangkut status personil seseorang dan karena itu harus ditetapkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Dengan demikian, hakim harus menunjuk ke arah hukum Bolivia sebagai tempat di mana kedua orang itu menjadi warga negara. Yang kedua, hakim dalam menunjuk ke hukum Bolivia bukan hanya hukum intern Bolivia tapi termasuk kaidah HPI Bolivia. Kaidah HPI Bolivia ternyata menetapkan bahwa persoalan mengenai status personil atau perceraian harus diatur atau menunjuk kepada hukum tempat di mana perkawinan dilaksanakan, yakni hukum Spanyol. Oleh karena itu, hukum Bolivia menunjuk kepada hukum Spanyol, maka hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ini harus berdasarkan hukum intern Spanyol. Penunjukan hukum Bolivia ke hukum Spanyol atau kaidah intern disebut dengan penunjukan lebih jauh. Pro dan kontra mengenai Renvoy. Renvoy tidak logis. Apabila kita menerima Renvoy, maka akan menjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Suatu hingga akan terjadi sesuatu. Artinya, tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan tetapi seperti orang main pingpong atau badminton di mana bolanya akan terus saling dioper. Yang kedua, Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI. Seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. Seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini, hukum negara kita dibahayakan. Yang ketiga, Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan Renvoy akan membawa ketidakpastian. Apabila Renvoy diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan, dan tidak kokoh atau tidak stabil. Karena akan menjadi untuk
menentukan teori Renvoy mana yang diterima oleh suatu negara, sehingga oleh karenanya secara teoritis dan praktis akan diperoleh kesulitan-kesulitan apabila kita menerima Renvoy ini. Oleh sebab itu sebaiknya kita menolak. Sebaliknya, mereka yang pro Renvoy mengatakan bahwa penolakan Renvoy akan membawa ketidakpastian, sebab jika Renvoy diterima, maka hukum intern dari sang hakim sendiri yang akan dipakai. Hal ini akan membawa kepastian. Sebaliknya, jika Renvoy ditolak, justru akan terjadi kesulitan dan ketidakpastian. Misalnya, hakim Inggris memakai hukum intern Prancis dan hakim Prancis memakai hukum intern Inggris dalam hal yang sama. Sedangkan mereka menerima Renvoy mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, Renvoy memberi keuntungan praktis. Jika Renvoy diterima, maka hukum intern sang hakim sendiri yang akan digunakan, dan hal ini merupakan suatu keuntungan praktis yang sangat berarti. Renvoy bekerjanya seperti lembaga orde publik. Di sini berlakunya hukum asing diperkecil, justru yang diutamakan adalah hukum intern sang hakim yang tentunya lebih mudah dan lebih tepat untuk melaksanakannya. Yang kedua, jangan atau plus royalis Leroy. Jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Dalam hal ini menunjuk kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu konsesi, tetapi konsesi tidak perlu terus dipertahankan apabila hukum asing yang ditawarkan konsesi ini tidak mau untuk menerimanya. Jadi intinya kita mengupayakan untuk memberlakukan hukum sendiri apabila ada kesempatan untuk itu. Ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Jika kita menolak Renvoy, maka akan membawa konsekuensi bahwa dalam peristiwa HPI yang sama akan timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjuk dan negara yang menunjuk kembali. Yang keempat, harmoni dari keputusan-keputusan. Dunia terbagi dalam negara-negara yang menerima prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Jika kita menerima Renvoy, maka akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan di antara kedua sistem ini. Menurut Rebel, apabila dunia ini sudah terbagi dalam dua sistem yang bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi. Renvoy adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai ini. Selanjutnya, ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa Prancis orde publik, dan dalam bahasa Jerman Vorbehalt-Klausel. Dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Meskipun tidak ada kesatuan pendapat tentang ketertiban umum antara para pakar hukum, namun mereka semua berpendirian bahwa ketertiban umum itu memegang peranan yang penting dalam arti bahwa setiap sistem hukum negara manapun memerlukan semacam rem darurat yang disebut dengan istilah ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum atau hakim yang mengadili perkara tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan-persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan itu. Yang kedua, fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum. Menurut Profesor Kanta Atmaja, ketertiban umum dalam arti luas merupakan dat werkelijk belangen, behartiging van land en volk. Atau dengan kata lain, kepentingan umum adalah tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Ada juga yang berpendapat bahwa public policy mempunyai sifat selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam arti food and health sebagai lawan dari kultur well-being. Prestasi ekonomi terkait dengan produksi dan konsumsi karena negara mewarisi hal-hal yang diciptakan oleh pasar tetapi tidak terselesaikan, political dan military konflik.
Meskipun sistem hukum dari setiap negara mengenal konsepsi ketertiban umum ini, namun sebaiknya dipergunakan seirit mungkin dan hanya sebagai pengecualian, karena kalau setiap ketertiban umum ini dipergunakan sebagai alasan untuk menyampingkan berlakunya hukum asing, maka HPI negara tersebut tidak akan berkembang. Tidak ada tempatnya hukum nasional selalu berpendirian bahwa hukum nasionalnya adalah yang paling baik, sehingga hukum asing setiap kali harus dikesampingkan. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kali diajukan oleh Breitscheid, seorang sarjana Swiss. Sebaliknya, meskipun warga Mesir ini diperbolehkan oleh hukum nasional Mesirnya untuk mengambil istri yang kedua, namun karena yang bersangkutan berada di Prancis, di mana monogami termasuk ketertiban umum ekstern atau internasional, maka tidak dapat dilakukan poligami. Kaidah-kaidah hukum Mesir yang seharusnya berlaku menurut HPI Prancis dikesampingkan dengan dipergunakan hukum Prancis yang melarang poligami. Ketertiban umum ekstern juga disebut ketertiban umum internasional. Internasional di sini tidak dipergunakan dalam arti kaidah-kaidah hukum yang berdiri di atas semua negara di dunia, supranasional, namun hanya menunjukkan suasana internasional kosmopolis, namun sifatnya tetap nasional. Jadi, internasional pada ketertiban umum di sini berarti bahwa menurut HPI suatu negara ketertiban umum di sini berarti bahwa menurut HPI suatu negara yang harus dipergunakan adalah hukum asing. Akan tetapi karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional sendiri hingga terpaksa dikesampingkan. Ketertiban umum menurut hukum nasional atau Indonesia, hukum perdata Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketertiban umum di dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus. Akan tetapi mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimuat dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada bagian kedua undang-undang ini ditentukan tentang arbitrase internasional yang diatur dalam pasal 65 sampai 69. Adapun hal-hal pokok yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasal 65. Yang kedua, putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Yang B. Putusan arbitrase internasional tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia masuk ruang lingkup hukum dagang. Putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang D. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ekuatur hanya dimintakan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta. Selanjutnya, hak-hak yang diperoleh. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan putusan tersebut oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang harus dilengkapi dengan lembar asli otentik putusan arbitrase internasional, lembar asli perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase, dan yang keempat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang apabila amar putusannya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Selanjutnya, penyeludupan hukum. Ketertiban hukum dan penyeludupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum.
Antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum juga memiliki perbedaan. Pada ketertiban umum, pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan pada penyeludupan hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional. Contoh-contoh penyeludupan hukum. Yang pertama, Ime Marcos perempuan dan Tommy Manotoc laki-laki. Keduanya adalah warga negara Philippines yang memeluk agama Katolik. Kedua orang tersebut hendak melangsungkan perkawinan, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Tommy masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, Wamilda Regina. Di Filipina, perceraian tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ajaran agama Katolik. Perceraian itu dilarang, demikian pula poligami juga dilarang. Untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina yang melanggar perceraian, Tommy dan Wamilda pergi ke Republik Dominika dan berdomisili di negara ini. Hukum Dominika memperbolehkan perceraian. Di sini Tommy melaksanakan perceraian dengan Wamilda. Setelah berceraian dengan Wamilda, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakan perkawinan antara Tommy dan Ime. Di sini yang dianggap sebagai penyeludupan hukum adalah kepergian Tommy Manos dan Wamilda ke Republik Dominika, yaitu mengubah domisili untuk melakukan perceraian sehingga Tommy dapat menikah lagi dengan Ime. Penyeludupan dapat pula dilakukan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan. Untuk maksud mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seseorang perempuan asing menikah dengan seorang pria warga negara Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, terbuka bagi perempuan asing ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Penyeludupan hukum dapat dilakukan oleh orang asing untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya melarang orang-orang memiliki hak milik atas tanah dan bangunan di Indonesia. Di Bali, banyak orang-orang asing mencari tanah untuk usaha mereka. Caranya dengan jalan mencari orang kepercayaan. Orang kepercayaan inilah yang kemudian membeli tanah setelah disertifikasi. Bukti sertifikasi tanah ini diserahkan kepada si orang asing. Berdasarkan pada contoh-contoh tersebut, maka disimpulkan bahwa penyeludupan hukum dalam HPI dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum asing yang apabila digunakan berdasarkan hukumnya sendiri, hubungan hukum tersebut tidak diperkenankan, dilarang. Dengan demikian, penyeludupan hukum terjadi apabila ada seseorang atau satu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing melakukan suatu tindakan atau yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional. Hubungan antara penyeludupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Pertanyaannya, apakah perbuatan akibat penyeludupan hukum seperti keputusan pengadilan yang menceraikan suami istri atau melakukan poligami kedudukannya sama halnya dengan hak-hak yang diperoleh? Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan, Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan atau melalui lembaga tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyeludupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi, bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh atau suatu kepura-puraan, maka penyeludupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah alias batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Prancis, yaitu asas Fraus omnia corrupit. Penyeludupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku atau batal. Selanjutnya, persoalan pendahuluan merupakan bagian teori umum HPI yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi dan renvoice sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas surat perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menyatakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan
keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan bagian adalah persoalan HPI mengenai hukum material manakah yang harus dipergunakan atas suatu hubungan hukum yang dalam peristiwa tertentu nampak sebagai bagian dari keputusan hukum mengenai persoalan pokok, walaupun dalam sistem HPI dari forum hal ini berdiri sendiri. Adapun contoh penerapan persoalan pendahuluan dapat dilihat dari contoh-contoh sebagai berikut. Dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan atau persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan, bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan pada tahap pertama selanjutnya untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya, atau persoalan pendahuluan tahap kedua apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya, atau persoalan pendahuluan tahap ketiga. Proses tersebut dapat berlangsung terus-menerus hingga dianggap sudah tidak lagi menjadi persoalan pendahuluan. Selanjutnya, persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi, dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhi 3 syarat bahwa yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Menurut teori HPI ada 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan ini, yaitu yang pertama, setelah leg cause untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI leg 4, maka masalah pendahuluannya harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan leg cause. Cara penyelesaian ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan leg cause atau disebut juga dengan istilah abortion. Kualifikasi serta penentuan kaidah hukum intern apa yang harus digunakan untuk menetapkan persoalan pendahuluan tergantung pada leg cause yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah utamanya. Yang kedua, dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan leg cause untuk menyelesaikan masalah pokok, hakim akan menggunakan kaidah-kaidah HPI leg 4 untuk menetapkan leg cause untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum lain tanpa harus menentukan terlebih dahulu leg cause dari persoalan hukum pokok atau utama. Cara ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan leg 4 atau disebut juga dengan istilah repartition. Dengan tidak memperlihatkan sistem hukum yang akan menjadi leg cause untuk menyelesaikan persoalan hukum utamanya. Yang ketiga, ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistis dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebijaksanaan dan atau kepentingan forum yang mengadili perkara. Di negeri Belanda, pengadilan lebih banyak melakukan repartition, sedangkan putusan-putusan pengadilan Inggris tampak lebih banyak melakukan abortion. Dalam kaitan dengan pilihan hukum ini, KUH Perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak dan juga menentukan substansi atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal ini, hukum yang menentukan substansi dalam kontrak ini para pihak tidak boleh melakukannya dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi tetap ada batasan-batasannya, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua, pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa. Yang ketiga, pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyeludupan hukum. Yang keempat, pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja. Selanjutnya, macam-macam pilihan hukum.
Menurut Saudargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum, yaitu yang pertama pilihan hukum secara tegas, yang kedua pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga pilihan hukum secara dianggap, dan yang keempat pilihan hukum secara hipotetis. Pilihan hukum secara tegas. Pada pilihan hukum secara tegas, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Mengenai pilihan hukum secara tegas ini dapat ditemukan dalam kontrak joint venture yang kontrak karya manajemen kontrak. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu secara dinyatakan diam-diam dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Misalnya apabila para pihak memilih domisili pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum Indonesia. Di sini untuk mengetahui maksud para pihak, maka hakim yang mengadili perkara dapat dilihat dari isi kontrak apakah syarat-syarat yang dimuat dalam kontrak tersebut didasarkan atas hukum Eropa atau hukum Indonesia. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini dalam istilah hukum hanya merupakan suatu di sini hakim menerima telah terjadi suatu pemilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum berlaku. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari pihak untuk memilih sedikit pun. Di sini hakim yang mengadili perkara yang melakukan pilihan hukum tersebut dan ia bekerja dengan suatu fiksi dengan berandai-andai. Seandainya para pihak telah memikirkan mengenai hukum yang harus berlaku, maka hukum manakah yang telah dipilih oleh mereka secara baik-baik. Jadi di sini tidak ada pilihan hukum dari para pihak, melainkan yang menentukan dan memilih adalah sang hakim. Guna mengatasi persoalan tersebut, maka dalam HPI ada beberapa teori, yaitu tempat kontrak dibuat. Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian atau kontrak tersebut ditutup atau ditandatangani. Penerapannya teori ini memang sangat cocok pada zamannya di mana dahulu biasanya para pihak mengadakan kontrak berada pada tempat yang sama dan saling berhadapan muka. Yang kedua, menurut Mailbox teori, apabila kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, melainkan misalnya dilaksanakan melalui telepon atau melalui internet. Di dalam UU ITE khususnya mengenai transaksi elektronik diatur dalam bab 5 pasal 17 pasal 20. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pasal 17 menentukan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Penjelasan ayat 1 menyatakan undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara. Yang kedua, para pihak melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana pasal 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, status badan hukum menurut Hukum Perdata Internasional. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum. Definisi di atas menunjukkan bahwa badan adalah subjek hukum di samping manusia. Dalam praktek yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional, lazimnya pengertian badan hukum ini diartikan dalam lingkup yang luas, yang di dalamnya juga mencakup persekutuan-persekutuan tidak berbadan hukum yang pada kenyataannya dapat diberlakukan seperti suatu badan hukum. Dalam HPI dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk pengelolaan badan hukum ini, Sudargo Gautama mengemukakan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban perdata yang meliputi 1. Badan hukum publik, antara lain negara, provinsi, kota, atau kabupaten, atau organisasi hukum publik lainnya yang didirikan oleh negara sebagai suatu badan hukum tersendiri atau BUMN. Yang kedua, asosiasi-asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat sebagai badan hukum. B. Asosiasi-asosiasi yang tidak berbadan hukum yang dalam praktek HPI seringkali diberlakukan seperti layaknya suatu badan hukum yang meliputi persekutuan-persekutuan dagang dan persekutuan perdata pada umumnya. Di samping perusahaan nasional di Indonesia juga terdapat perusahaan-perusahaan asing yang dibentuk dalam rangka penanaman modal, antara lain dalam bentuk joint enterprise. Joint enterprise merupakan suatu bentuk kerjasama yang membentuk suatu badan hukum atau perusahaan yang menjadi
karena perjanjian antara pemilik modal asing dan modal asing. Sehubungan dengan pendirian badan hukum ini, masalah yang timbul adalah sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengatur status warganegaraan yuridis suatu badan hukum yang mengandung elemen asing. Terdapat persoalan tersebut di dalam HPI berkembang doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan status badan hukum. Yang pertama, asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua, asas Center of Administration atau BUSINAS. Menurut asas ini, status kewarganegaraan hukum suatu badan hukum harus ditunduk kepada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar hukum tempat di mana suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnisnya atau manajemennya harus dilakukan untuk mengatur status hukum badan hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, asas place of incorporation. Menurut asas ini, status dan kewenangan hukum badan ditetapkan berdasarkan hukum tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Yang kedua, asas Center of Exploitation atau Center of Operation. Menurut asas ini, status dan kewenangan hukum suatu badan hukum diatur berdasarkan hukum tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, dan memproduksi barang. Doktrin ini akan mengalami kesulitan apabila perusahaan ini memiliki berbagai bidang usaha bukan hanya di satu tempat tapi tersebar di berbagai wilayah dunia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan oleh lain Undang-Undang Pasal 5 Ayat 2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas cenderung menganut asas place of incorporation. Yang ketiga, dalam rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, persoalan mengenai badan hukum diatur dalam pasal 7 terdiri atas 3 ayat yang menurut ketentuan ini Indonesia menganut teori incorporation dalam menentukan hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956 Pasal 1 Ayat 1 Konvensi menerapkan prinsip inkorporasi yang menyatakan bahwa status badan hukum dari perusahaan, perkumpulan, atau yayasan berada di bawah hukum di mana telah dilaksanakan formalitas-formalitas tentang pendaftaran atau pengumuman yang menyangkut pendiriannya dan tempat kedudukan statutaire diakui penuh oleh negara-negara peserta perjanjian ini. Asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Manusia sebagai subjek hukum tidak tinggal diam, melainkan selalu dinamis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kodratnya sebagai manusia. Ia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan subjek hukum lainnya yang bukan manusia, yaitu badan hukum. Dalam melakukan interaksi ini, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat atau perdata. Ruang lingkup hukum perdata meliputi subbidang hukum, hukum keluarga, mencakup subbidang hukum perkawinan dan waris, hukum benda, dan hukum kontrak. Asas hukum HPI yang berkaitan dengan bidang hukum perdata. Asas-asas HPI dalam hukum benda, klasifikasi benda. Dalam kaitan ini, di dalam HPI dikenal 2 asas utama untuk menetapkan klasifikasi kebendaan, yaitu yang pertama hukum tempat gugatan atas benda diajukan, yang kedua hukum tempat di mana benda tersebut berada atau terletak. Adapun mengenai klasifikasi benda dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, status benda bergerak. Penetapan status benda bergerak ditentukan berdasarkan asas-asas HPI sebagai berikut. Yang pertama, hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut dimiliki kewarganegaraan. Hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili. Hukum tempat benda terletak. Asas-asas yang disebut dalam poin A dan B di atas sebenarnya dilandasi oleh hukum lain, yaitu mobilia sciuntur personam. Status benda tetap. Asas umum yang diterima di dalam HPI tentang benda tetap bahwa status hukum berada tetap ditentukan oleh hukum di mana benda tak bergerak itu berada. C. Status benda tidak berwujud. Status benda tidak berwujud. Adapun benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud antara lain meliputi hak-hak tagihan hutang, hak tanggungan atas tanah, atas kapal laut,
dan pesawat terbang, gadai, dan hak atas kekayaan intelektual. Asas-asas HPI yang relevan dengan persoalan penentuan status benda tidak berwujud antara lain menetapkan bahwa yang harus diberlakukan adalah sistem hukum dari tempat. Yang pertama, kreditur atau pemegang hak atas benda itu. Yang kedua, gugatan atau benda itu diajukan. Yang ketiga, tempat dibuatnya perjanjian hutang piutang. Yang keempat, sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda. Yang kelima, yang memiliki kaitan paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. Yang keenam, pihak prestasinya paling khas atau karakteristik dalam perjanjian. Apabila hendak dipermasalahkan berdasarkan kaidah hukum mana validitas jaminan itu ditentukan, maka terdapat beberapa kemungkinan hukum yang seharusnya berlaku, yaitu yang pertama, hukum tempat pemegang jaminan atau kreditur menjadi warga negara. Yang kedua, hukum tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya, atau hukum yang dipilih para pihak sebagai hukum yang seharusnya diberlakukan dalam perjanjian pokoknya. Yang kedua, asas-asas HPI dalam hukum keluarga atau perkawinan. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Adapun mengenai perkawinan campuran secara teoristis, di dalam HPI dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu yang pertama, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari kedua sistem hukum yang berbeda. Yang kedua, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewenangannya atau nasionalitasnya dianut oleh UU Perkawinan 1974 pasal 57. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.